Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sania Salsabila. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya, Ferry Hadi Pratama dan Mahrus Ali. Di sini kami akan menjelaskan tentang sertifikasi benih tanaman belewah. Sertifikasi benih hortikultura. Sertifikat sendiri merupakan keterangan atau laporan pemeriksaan yang diberikan oleh suatu lembaga kepada seseorang atau badan hukum atau pemenuhan atau telah memenuhi persyaratan sesuai yang diminta untuk tujuan tertentu. Sertifikasi benih hortikultura sendiri merupakan proses pemberian sertifikat kepada suatu kelompok benih melalui serangkaian pemeriksaan dan pengujian hingga memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal. Benih merupakan bahan tanam atau biji yang mengalami perlakuan khusus sehingga dapat dijadikan sarana dalam perbanyakan tanaman. Dalam proses sertifikasi benih hortikultura, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipatuhi oleh penyelenggara dan pemohon. Ketentuan yang harus dipatuhi oleh penyelenggara yang pertama yaitu instansi atau unit kerja yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan dan sertifikasi benih. Yang kedua, produsen benih yang memiliki sertifikat sistem manajemen mutu atau SMM di bidang perbenihan hortikultura. Selanjutnya adalah ketentuan yang harus dipatuhi oleh pemohon sertifikasi benih. A. Produsen benih yang memiliki sertifikat kompetensi dan belum memiliki sertifikat sertifikasi SMM. B. Instansi pemerintah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di bidang hortikultura yang belum memiliki sertifikat sertifikasi SMM. Selanjutnya adalah syarat permohonan kepada instansi sertifikasi benih. 1. Diajukan oleh pemohon sertifikasi dengan mengisi formulir SP01. 2. Pengajuan permohonan paling lama 7 hari sebelum pengambilan mata tempel atau entres. 3. Permohonan dilampiri dengan berkas-berkas seperti fotokopi sertifikat kompetensi, peta atau sketsa lokasi perbanyakan, daftar mitra kerja untuk areal sama lahan, atau bukti penguasaan lahan, surat pernyataan pengambilan mata tempel, entres, atau bahan stek dari pemohon sertifikasi atau pemilik pohon induk menggunakan formulir SP01. 4. Satu permohonan berlaku untuk satu unit sertifikasi. Dalam proses sertifikasi benih hortikultura, sertifikat dapat diterbitkan apabila sertifikat benih diterbitkan oleh kepala instansi untuk kelompok benih yang telah memenuhi PTM di pemeriksaan pertanaman atau pengujian mutu benih di laboratorium. Yang kedua, kelompok benih tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan kelas yang dimohonkan, tetapi memenuhi persyaratan untuk kelas di bawahnya, maka diberikan sertifikat benih sesuai dengan persyaratan kelas benih yang dicapai. Yang ketiga, untuk pemberian nomor seri label terhadap benih yang lulus, maka pemohon harus mengajukan permohonan registrasi label sesuai dengan kebutuhan. Selain dari penerbitan sertifikat, sertifikat juga tidak dapat diterbitkan atau terjadi pembatalan sertifikat apabila A. Tidak sesuai dengan kondisi awal, B. Berpindah tempat tanpa sepengetahuan instansi. Selanjutnya adalah pelabelan benih hasil sertifikasi. Benih yang telah lulus sertifikasi atau pemeriksaan dan akan diedarkan wajib diberi label dalam bahasa Indonesia. Label dipasang pada setiap individu tanaman atau dalam kemasan. Pemasangan label menjadi tanggung jawab pemohon sertifikasi dan dilakukan supervisi oleh PBT Berita Acara. Pemasangan label menggunakan formulir SL08. Proses sertifikasi benih belewah secara generatif. Benih sumber. A. Varietas sudah dilepas atau terdaftar untuk peredaran. B. Kelas benih sumber harus lebih tinggi daripada kelas benih yang dihasilkan. C. Benih penjenis atau BS, benih dasar atau BD, dan benih pokok atau BP harus berlabel. D. Benih sumber atau tetua untuk benih hibrida menggunakan surat keterangan dan pemilik varietas sesuai ketentuan yang berlaku. Klasifikasi benih. A. Benih penjenis merupakan benih hasil dari pemuliaan tanaman. B. Benih dasar merupakan benih yang dihasilkan dari benih penjenis atau BS. C. Benih pokok merupakan benih yang dihasilkan dari benih dasar atau BD. D.
Benih sebar merupakan benih yang dihasilkan dari benih pokok atau BP. Unit sertifikasi A. 1 unit sertifikasi benih berupa biji merupakan lahan dengan luas maksimal 10 hektar yang jelas batasnya dan dapat terdiri dari beberapa petak dengan jarak antar petak maksimal 50 meter dan tidak terhalang dengan pertanaman jenis. B. 1 varietas, 1 kelas benih, dan 1 kali penangkaran pada 1 lokasi. Melakukan permohonan kepada instansi dengan melampirkan seluruh persyaratan berkas sesuai ketentuan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan lapang. Dalam pemeriksaan lapang ini terdapat beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu klasifikasi dokumen. Klasifikasi dokumen A dilaksanakan sebelum kegiatan di lapangan untuk memastikan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan telah sesuai dengan dokumen yang diajukan. B. Dilakukan oleh BPT. C. Dokumen yang telah memenuhi persyaratan administrasi diberikan nomor induk. D. Pemberian nomor induk. Kemudian yang kedua yaitu pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan A. Pemeriksaan dokumen yang telah mempunyai nomor induk. B. Pemeriksaan dilaksanakan sebelum proses tanam. C. Faktor yang diperiksa meliputi kebenaran lokasi, benih sumber atau kesesuaian jenis, varietas, dan kelas benih. D. Laporan pemeriksaan sesuai ketentuan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pertanaman. Pemeriksaan pertanaman dalam perbanyakan benih bertujuan untuk mengetahui kesesuaian deskripsi terkait varietas dan kesehatan benih. Berikut adalah tabel dari waktu dan parameter pemeriksaan pertanaman. Dalam tabel tersebut terdapat 3 fase pertumbuhan. Yang pertama yaitu vegetatif, yang kedua generatif, dan yang ketiga menjelang panen. Untuk pemeriksaannya sendiri terdapat 2 jenis benih yang diperiksa yaitu benih bersari bebas dan benih hibrida. Dalam fase pertumbuhan vegetatif, benih bersari bebas pada umur 19 sebelum berbunga. Dan parameter pengamatan yang diamati yaitu campuran varietas lain, tipe simpang, dan kesehatan. Untuk benih hibrida yang diamati pada fase vegetatif yaitu induk jantan dan betina pada umur 15 sebelum berbunga. Dan parameter pengamatan yang diamati yaitu campuran dari varietas lain, tipe simpang, dan kesehatan. Selanjutnya dari fase pertumbuhan generatif benih bersari bebas, yang diamati yang pertama yaitu dari campuran varietas lain, tipe simpang, dan kesehatan, dan pada saat buah terbentuk. Pada benih hibrida, yang diamati yaitu hasil penyerbukan sendiri, campuran dari varietas lain, tipe simpang, dan kesehatan buah, serta pada saat buah terbentuk. Pada fase pertumbuhan menjelang panen, pemeriksaan yang dilakukan yaitu dengan mengamati parameter pengamatan campuran varietas lain, tipe simpang, dan kesehatan buah. Sama halnya dengan benih hibrida yang diamati yaitu campuran dari varietas lain, tipe simpang, dan kesehatan buah. Selanjutnya adalah ketentuan pasca panen. A. Produksi benih yang lulus pemeriksaan pertanaman ditetapkan sebagai kelompok benih yang diberi identitas jelas dan mudah dilihat. B. Benih hibrida yang lulus pemeriksaan lapangan harus dilakukan uji hibriditas sesuai dengan pedoman teknis uji hibriditas dalam Permentan nomor 25/KPTS SK 130 angka Romawi 8/2019. C. Pengujian mutu benih di laboratorium. Metode pengujian mutu benih yang pertama yaitu kadar air, kemurnian fisik, dan daya berkecambah. Untuk pengujian kesehatan benih hanya dilakukan jika dipersyaratkan. Penerbitan sertifikat dan pelabelan. Penerbitan sertifikat diterbitkan untuk setiap kelompok benih yang telah lulus pemeriksaan lapang atau PL atau pengujian mutu benih di laboratorium. Pelabelan
Masa berlaku label benih, buah belawa dengan kadar air 0,8 dapat bertahan menggunakan aluminium foil atau kaleng selama 12 bulan, sedangkan kemasan plastik dapat bertahan selama 9 bulan. Berikut adalah tabel persyaratan teknis minimal atau PTM. Dalam tabel tersebut terdapat beberapa parameter yang dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu parameter lapang dan parameter laboratorium. Dengan kelas benih, ada BD, benih dasar, BP, benih pokok, BR, benih sebar, dan benih hibrida. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.